Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsana kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa na'udzu billahi minan nar. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin, hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ayul akhwat ayut talabah fi ma'hadi Bilal bin Rabah Samboja. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah nikmat untuk bisa dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis yang telah lewat, yang telah kita bacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Ini menunjukkan keadaan kita saat ini adalah di antara bentuk kebaikan yang Allah inginkan. Kebaikan tersebut ada pada diri kita. Demikian para jemaah al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian pada jemaah sekalian, hadirin wal hadirat, wabil khusus al-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam hadis yang selanjutnya, al-hadisus tsani asyara, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dengan tema al-mu'minul qawi ahabbu ilallah. Mukmin yang kuat itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Mukmin yang kuat lebih Allah Subhanahu wa taala cinta, itu temanya. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala, yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khair. Kata atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang kuat itu lebih baik. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai. Ya, jadi lebih baik dan lebih Allah cintai
minal mu'minid dhaif, dibandingkan mukmin yang lemah. Ya, dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan semua keadaannya itu baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang mukmin qawi maupun mukmin dhaif itu semuanya baik. Akan tetapi mukmin yang kuat, yang qawi itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Ya, begitu maksudnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Nah, ini hadis, satu hadis ya, tapi terkadang kita pisah-pisah. Ya. Seakan-akan berbeda, satu hadis. Selanjutnya Nabi SAW bersabda, bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billahi, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Janganlah engkau malas, begitu ya. Nah, bersemangatlah engkau atas apa atau pada apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah engkau lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, kalau sekiranya sesuatu menimpa padamu, ya, sesuatu menimpa padamu, fala taqul, janganlah engkau katakan. Apabila sesuatu menimpa padamu, fala taqul, janganlah engkau katakan, law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Ya, seandainya, nah ini perkataan yang tidak boleh ya dalam syariat kita. Seandainya aku melakukan demikian, maka demikian dan demikian. Ya, atau kalau bahasa kita, coba ana melakukan demikian, pasti begini demikian, pasti demikian. Nah, ini perkataan yang terlarang dalam syariat Islam. Ya, taib. Lantas apa yang kita ucapkan? Kata Nabi SAW, walakin qul, akan tapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Ya. Apa artinya qaddarullah? Sungguh telah Allah takdirkan, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki, ya, maka Allah lakukan. Ya. Baik. Kenapa kita tidak boleh mengatakan law anni fa'altu kadza wa kadza? Nabi SAW melanjutkan, fa inna law, karena sungguhnya kata law atau seandainya, ya, sekiranya, coba begini. Nah, itu kata law tadi satu makna dengan yang Ustaz terjemahkan. Taftahu amal syaitan, itu membuka pintu amalan syaitan. Membuka pintu amalan syaitan. Baik. Itu hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadisnya sahih ya. Baik. Ayol akhwat, para jamaah sekalian, hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan syarah dari hadis ini yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya. Kata beliau, qala muallifu rahimahullahu ta'ala, hadzal haditsu ishtamala ala usulin 'azimatin wa kalimatin jami'atin.
Di dalam hadis ini mengandung pokok yang besar atau dasar yang besar, ya, dan ya, kalimat-kalimat yang jami', ya. Jami' itu apa maksudnya? Sedikit katanya tapi maknanya besar, maknanya dalam. Itu oleh karenanya Nabi SAW itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah jawami'ul kalim, ya. Ini semakna dengan kata kalimatul jami'ah. Itu sedikit ungkapannya, sedikit kata-katanya tapi maknanya banyak, maknanya dalam. Kalau disyarah panjang. Itu ya. Beda dengan antum, beda dengan ustadz, ya. Kalau banyak bicara belum tentu isinya bagus. Belum tentu isinya kok daging. Bisa jadi isinya cuma omong kosong kadang. Panjang lebar tidak paham orang. Nah, itu bedanya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Faminha, dan di antara pokok dasar dan kalimat yang mencakup itu, kata beliau penulis, yaitu apa? Isbatul mahabbah sifatun lillah. Ya. Atau sifatan lillah, ya. Menetapkan al-mahabbah, kecintaan, sifat cinta, al-mahabbah, ya, sifatan lillah, sebagai sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berkaitan dengan usul, al-akhwat, maka disebut dengan usulun azimah, yaitu pokok dasar yang besar, yang agung, ya. Karena ini berkaitan dengan akidah. Kalau seandainya antum tidak menetapkan itu, maka akidah antum bisa dipertanyakan, ya. Maka hadis ini menetapkan tentang adanya sifat al-mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kecintaan. Tapi jangan dipikirkan kecintaan kita dengan Allah sama, beda, jelas berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hanya menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Kemudian kata Syekh, wa annaha muta'alliqatun bi mahbubatihi wa biman qama biha. Dan bahwasanya hal itu berkaitan dengan, ya, apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan orang yang menunaikan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wa dalla ala annaha tata'allaqu bi iradatihi wa masyiatihi. Ya, dan hal itu menunjukkan bahwasanya kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, tergantung kepada iradahnya Allah dan masyiahnya Allah, ya, keinginan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwat, afwan, mic-nya mati, ya. Kita ganti dulu.
Baik, kita lanjutkan. Ya, kemudian selanjutnya kata beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, wa aidan tatafadhal, ya, wa aidan tatafadhal. Dan demikian juga itu berkaitan dengan apa? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki sifat ya kecintaan tadi, yang dari kecintaan tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan satu dengan yang lain. Ya, namanya kalau kita cinta pasti kita utamakan yang kita cintai daripada yang lain. Itulah ya di antara bentuk tatafadalu Allah Subhanahu wa taala. Fa mahabbatuhu lil mu'min al-qawi a'zamu min mahabbatihi lil mu'min ad-dha'if. Yang mana kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mukmin yang kuat itu lebih agung dan lebih besar dari kecintaan Allah terhadap mukmin yang lemah. Nah, itu maksudnya. Baik, kita lanjutkan saja. Kata penulis, wa dallal haditsu ala anna al-iman yashmalu aqaidal qalbiyyah. Yang mana hadis ini, yaitu hadis yang kita bacakan tadi, menunjukkan bahwasanya iman itu mencakup akidah atau keyakinan qalbiyah. Hadis ini mencakup keyakinan qalbiyah, akidah qalbiyah, akidah yang berkaitan dengan hati. Demikian juga wal aqwal wal af'al, berkaitan dengan perkataan dan juga perbuatan. Kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Dan demikian ini akidah atau madhab atau apa namanya, manhaj ya dari ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ya, kurang lebih ya 70 cabang. Ya. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan yang paling rendah yaitu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'bah minhu, dan Nabi SAW menyebutkan wal hayatu minal iman. Apa itu? Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Nah, kata Syekh, wa hadhihi syu'abu allati tarji'u ila al-a'mal al-batinah wal-zahira kulliha minal iman. Dan cabang-cabang ini yang berkaitan dengan amalan-amalan hati maupun yang nampak, semuanya itu adalah bagian daripada iman. Ya, semua cabangnya yang 70 itu bagian daripada iman. Oleh karena faman qama biha haqqal qiyam, barang siapa yang menegakkan hak wa kammala nafsahu bil ilmi nafi', dan dia menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat, wal amal salih, dan amalan salih, wa kammala ghairahu bit tawasi bil haqq, dan dia menyempurnakan dengan cara kepada orang lain dia saling menasihati, wa tawasi bis sabr, dan saling memberikan wasiat pada kesabaran, dalam kesabaran. Fahuwal mu'minul qawi alladhi haza ala maratibil iman, maka dia adalah mukmin yang kuat ya, yang dia mencapai derajat iman tertinggi.
Baik, coba diperhatikan ya akhwat sekalian. Kata Syekh, siapa yang menegakkan, ya, menegakkan apa? Menegakkan bentuk keimanan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Salah satunya tadi apa? Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq. Ya. Bisa nanti dipelajari dalam kitab-kitab akidah ya. Kemudian dia menyempurnakan dirinya, kita semua, dengan ilmu yang bermanfaat, belajar. Kemudian menyempurnakan diri kita dengan amalan saleh, yaitu apa? Setelah belajar kita mengamalkan ilmu kita. Kemudian tawasubil haq, berdakwah kita, menyampaikan kebenaran. Wa tawasubis sabr, dan juga bersabar dalam berdakwah, dalam beramal dan dalam berilmu. Maka itulah yang disebutkan oleh Syekh, huwa al-mu'minul qawi, dialah mukmin yang kuat. Ya. Jadi mukmin yang kuat itu bukan hanya mukmin yang suka nge-gym, suka olahraga, enggak ya. Pada asalnya mukmin yang kuat yang pertama itu adalah mukmin yang dia menyempurnakan dirinya dengan keimanan, dengan amalan saleh, dengan dakwah, dan dengan kesabaran. Itulah mukmin yang kuat, akhwat sekalian. Nah, faman lam yasil ila hadhihi al-martabata atau ila al-martabati fahuwal mu'min ad-dha'if, dan barang siapa yang tidak mencapai tingkatan derajat ini maka dialah mukmin yang lemah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Kemudian akhwat sekalian, perlu kita ketahui kekuatan itu selain daripada ruhaniyah, disebutkan dalam beberapa syarah yang lain juga dalam hadis, pada hadis ini, yaitu kekuatan badaniyah. Artinya apa? Kuat badan kita, benar-benar fisik kita kuat, termasuk dalam hadis ini. Kalau seandainya antum misalkan badannya tidak kuat, lemah, bagaimana mungkin antum bisa beramal? Oleh karenanya ketika antum melakukan kegiatan olahraga dan semisalnya dengan niatan untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah, itulah ibadah. Dan antum masuk kategori al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Sehingga kekuatan yang pertama adalah berasal dari ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga seseorang harus memiliki tubuh yang kuat dengan olahraga, ya, menjaga pola makan yang sehat. Itulah mukmin yang kuat. Taib. Al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh, walamma fadala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minina qawiyahum wa dha'ifahum, khasha min tawahhumil qadhi fil mafdul, faqala fi kulli khair. Wa fi hadzal ihtiraz faidah nafsiyah atau nafisah. Kata Syekh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perbandingan keutamaan yang lebih besar di antara kaum mukminin dilihat daripada qawinya atau lemahnya atau dhaifnya, maka Nabi khawatir, bisa dikhawatirkan apa? Takutnya ketika dibandingkan antara dua hal ini, maka nanti yang satunya itu malah dianggap jelek, dicela. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa fi kulli khair, semuanya baik. Ya, bukan berarti Nabi membandingkan oh yang satu jelek, enggak. Nah, ini bagus ya akhwat sekalian ya, salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda hal sama kita, kalau sudah membandingkan satu dengan yang satu,
luar biasa. Yang satu seakan-akan sudah ahli neraka, padahal cuma bedanya mungkin ini si fulan hafalannya 15 juz, fulana hafalan 15 juz, si fulana yang satu hafalannya 1 juz. 1 juz itu tidak ada apa-apanya itu. Kan tidak begitu ya, semuanya baik. Tapi memang ada yang lebih baik. Semua baik tapi ada yang lebih baik. Tidak ada yang jelek. Oleh karena kalau misalkan antum ingin membandingkan sesuatu, maka ingat, katakan di akhirnya apa? Semuanya baik. Misalkan yang 15 juz hafalannya lebih banyak atau lebih baik dibandingkan yang hafalannya cuma 5 juz, tapi semuanya baik. Nah, katakan begitu. Supaya yang 5 juz tadi tidak dicela. Demikian yang diajarkan Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, Nabi tidak berhenti di situ. Nabi lanjutkan, fi kulli khair, semuanya baik, baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Nah, demikian akhwat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhwat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh lagi, fa fi hadzal hadis annal mu'minina yatafawatuna fil khairiyah. Ya. Bahwasanya kaum mukminin itu mereka berbeda atau dibedakan dalam kebaikannya. Wa mahabbatullah wal qiyamu bidinihi. Dan mereka dibedakan ya, dilihat daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berbeda. Sebagaimana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa annahum fi dzalika darajat. Ya, dan mereka itu memiliki derajat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa likullin darajatum mimma 'amilu. Dan setiap mereka itu ya, memiliki derajat-derajat, tingkatan-tingkatan dari apa yang mereka amalkan. Makanya harus ada yang lebih baik memang. Karena derajat mereka sesuai dengan amalan mereka, usaha mereka. Masa mau disamakan misalkan yang hafalannya 15 juz dengan yang 2 juz, kan tidak boleh juga. Tetap harus kita katakan yang 15 juz lebih baik. Tapi semuanya tetap baik, semuanya baik, sama-sama hafal Quran baik. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya akhwat sekalian ya terkait dengan hal ini. Nah, wa yajma'uhum salasatu aqsamin, dan terkumpul pada diri mereka dari ayat tadi yang Allah mengatakan darajatun mimma 'amilu, itu ada 3 bentuk, 3 macam. Ya, 3 macam kelompok. Kan darajatum, derajat-derajat. Nah, ini derajat-derajatnya ini apa saja? Nah, 3 bentuk atau 3 macam. Ini catat kalau yang ingin mencatat ya, ini bagus ini. Yang pertama as-sabiquna ilal khairat. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan ini yang paling utama. Ya. Mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Semua amalan kebaikan dia akan berusaha melakukannya. Baik amalan itu wajib atau amalan itu sunnah, dia akan berusaha melakukannya. Ini kelompok yang pertama. Ya. Kemudian dia meninggalkan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tanpa memandang apakah dia makruh, apakah dia haram. Ketika itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjauhinya. Ya. Dan dia berusaha melakukan yang mubah-mubah ya, sebatasnya saja. Ini orang yang atau kelompok pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah perintahkan fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian derajat yang kedua, kelompok yang kedua adalah al-muqtasiduna alladzina iqtasaru 'ala al-qiyam bil wajibat wa tarkil mahzurat.
Nah, kelompok yang kedua ini yang tengah-tengah. Ya. Siapa mereka? Yang mereka hanya berusaha melakukan yang wajib-wajib dan mereka meninggalkan yang haram-haram. Ini kelompok yang pertengahan. Tapi ini bagus juga ini. Kalau antum misalkan lelah dalam melakukan amalan-amalan pada hari-hari tertentu misalnya ya, futur maksudnya, maka jangan lupakan, jadilah yang al-muqtasidun. Apa itu? Melakukan yang wajib-wajib saja, meninggalkan yang haram-haram, walaupun yang sunnah-sunnah tidak dia laksanakan. Nah, minimal ini ayolah kuat. Antum mau jadi yang derajat pertama, berlomba-lomba dalam kebaikan, as-sabiquna ilal khairat, atau yang kedua al-muqtasidun, yang hanya membatasi diri kepada amalan-amalan wajib dan meninggalkan amalan-amalan yang haram. Nah, itu. Dan jangan jadi yang kelompok ketiga, apa itu? Az-zalimuna li anfusihim alladzina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Ya. Yaitu orang-orang yang zalim kepada dirinya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mencampur adukan amalan soleh dengan amalan buruk, amalan sayyi. Amalan sayyi. Jangan sampai jadi orang yang atau kelompok yang ketiga ini ya. Nah, baik. Demikian adalah akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, Nabi SAW tidak berhenti sampai situ ya. Selesai yang mukmin qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if, tapi ada lanjutan lagi. Apa itu? Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau dalam melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala serta jangan lemah. Ini nasihat bagi kita semua nanti ya. Ya. Baik. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu. Baik, yang bermanfaat itu apa saja? Ada dua. Entah bermanfaat ya, dalam urusan dunia, urusan agama maupun bermanfaat dalam urusan dunia. Ya. Harus ada manfaatnya. Ya, dilakukan. Bersemangat. Oleh karenanya kita sebagai manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, salat, zakat, tapi juga beribadah dengan cara-cara duniawi, misalkan bekerja, cari uang ya, cari nafkah untuk keluarga. Ya. Boleh, silahkan. Itu semua bermanfaat. Makanya kalau ada orang salah paham ya, dia pikir dunia ini hanya sekedar salat-salat saja, sekedar puasa-puasa saja sehingga tidak mau kerja, maunya pakai sorban, pakai jubah ya, berjalan bawa kompor ke masjid-masjid. Nah, ini salah paham terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang lain bersifat duniawi. Ya, enggak masalah. Seperti tadi olahraga. Ini kan sifatnya duniawi tapi mengantarkan kepada kebaikan. Umurun nafi', ya, umurun nafi'ah. Perkara yang bermanfaat. Maka senantiasa semangat kita melakukannya. Ya, semangat kita melakukannya. Apalagi yang bersifat dengan diniyah, agama, seperti menghafal Al-Qur'an, ya. Kemudian melakukan ibadah-ibadah, amalan soleh, semangat kita. Menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala ya akhwat. Jangan menghafal Quran karena manusia. Kita tidak akan pernah mendapatkan ridhonya manusia semuanya, bahkan orang tua kita sekalipun. Maka bagaimana caranya agar kita ini beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Karena kalau berharap kepada manusia, apa akhirnya? Hanya kekecewaan yang kita dapatkan. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain,
Apa kata Nabi? Wa ajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkanlah keputusasaan dari tangan-tangan manusia. Tidak ada habisnya ya akhwat. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan kita selesai. Ya. Ini nasihat bagi ustaz ya. Dan nasihat bagi antum sekalian. Ketika kita beramal soleh, semisal menghafal Al-Qur'an, ya, menghafalkan hadis, jangan karena manusia, jangan karena orang tua kita. Orang tua kita bisa jadi motivasi, tapi bisa jadi juga bumerang buat kita. Ya. Kadang ada orang tua ya, kita lakukan ini itu kebaikan, tapi kadang tidak dihargai, ya, diacuh tak acuh. Maka senantiasa tanamkan di dalam diri antum melakukan ini semua bukan karena manusia, sekalipun itu orang tua kita, tapi lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang tua kita yang membahagiakan kita, yang senang, yang memuji kita, itu hanya kelebihan saja. Bukan standaritas bahwasanya kita melakukan ini, oh baik sudah. Oh ini sudah keren. Enggak. Baik tidaknya tergantung Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keikhlasan kita. Ya. Demikian akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasta'in billah, dan jangan lupa minta tolong sama Allah. Setiap melakukan amalan-amalan yang kita ingin lakukan, yang itu bermanfaat bagi kita, maka jangan lupa wasta'in billah, minta bantuan, minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalannya ya akhwat. Hadirin wa hadirat sekalian. Minta bantuan, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz tidak bacakan cuma syarahnya, panjang sekali ini. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kalimat selanjutnya, apa itu terkait dengan kalimat law. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kana kadza wa kadza. Kalau kita ditimpa suatu musibah, janganlah kita mengatakan seandainya saya melakukan demikian, maka demikian. Tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh Ustaz? Ya karena itu menyalahi bentuk. Berarti kita menafikan keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah kata Nabi apa? Qaddarullahu ma syafa'ala. Ini lebih baik. Misalkan qadarullah sudah bikin bagus-bagus, ya, misalkan buat kerajinan, pas mau dikumpul sama ustadz atau ustazah, qadarullah kena air hujan, robek, ya sudah, ucapkan qadarullah wa syafa'ala. Berat lah ustadz, iya memang berat, siapa bilang ringan? Tetapi kita sudah menutup pintu amalan syaitan. Karena kata Nabi, fa inna law, sungguhnya kata law itu seandainya itu membuka pintu amalan syaitan. Maka tutup itu dengan kalimat apa? Qaddarullah wa ma syafa'ala. Tetapi al-akhwat sekalian, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait dengan kalimat law ini ada catatan juga. Ya. Terkait dengan penggunaan kalimat law, kata Syekh, wa'lam anna isti'mal law yakhtalifu bi ikhtilafin ma qasada biha, fa in ista'malta fi hadhihi al-hal allati la yumkin istidrakul fa'id fiha fa innaha taftahu 'ala al-'abdi 'amal asy-syaitan. Ketahuilah bahwasanya penggunaan kata law ini disisihkan oleh para ulama, tergantung tujuannya. Ya, tergantung tujuannya. Kalau seandainya dia menggunakannya pada keadaan yang tidak mungkin untuk mendapatinya, tidak mungkin untuk melakukannya kembali, ya, maka dia telah membuka pintu syaitan. Contoh misalkan ya, ini paling dekat ini, ada keluarga kita meninggal, ya, sampai ada kalimat dari keluarga kita, mungkin dia meninggal gara-gara kamu itu, karena kamu tidak mau datang jenguk dia. Coba seandainya kamu datang,
Kan sering yang kayak gitu ya kita dapati ya. Kemudian tiba-tiba muncul di benak kita dan kita mengatakannya, coba anak datang, pasti tidak mati, pasti tidak meninggal. Nah, ini membuka pintu syaitan. Hati-hati. Yang ujung-ujungnya apa? Melemahkan iman. Ya tidak? Iya. Atau juga mungkin ya, coba seandainya saya tidak masuk ke pondok Bilal ya, tidak menyesal saya. Saya menyesal sudah di pondok Bilal. Seandainya saya tidak masuk di Bilal, pasti saya sudah eksis jadi artis. Jadi apakah misalnya? Nah, ini kalimat-kalimat yang membuka pintu syaitan. Maka hati-hatilah buat sekalian. Ya. Sekalipun antum menganggap masuk ke pondok Bilal itu musibah, ucapkan qadarullahu wa ma syafa'ana. Ya, bukan mengucapkan seandainya. Tetapi Allah sekalian, ya, tempat majelis ilmu, menuntut ilmu itu bukan sesuatu musibah ya. Justru kalau antum merasa berat di pondok, antumlah musibahnya, bukan pondok. Antum musibahnya. Pondok dia tempat yang baik ya, dibangun di atas kebaikan. Kecuali pondok ini mengajarkan antum untuk mencuri, maling, ya, untuk membazir makanan, itu baru perkara yang berbeda. Tapi pondok mengajarkan tentang hal-hal yang baik. Kalau antum merasa itu musibah, sebenarnya bukan pondok, tapi antum musibahnya. Maka berhati-hati daripada mengucapkan kalimat-kalimat yang itu bisa merusak atau melemahkan iman. Baik. Demikian akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Ya, Ustaz ulangi hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai dibandingkan mukmin yang lemah. Kuatnya dari sisi apa Ustaz? Dari sisi keimanan, amalan soleh, dakwah, dan kesabaran, serta diikuti kekuatan itu dengan kekuatan badaniyah, ya, riyadhiyah, ya, olahraga, pola makan yang baik. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah dalam melakukan apa yang bermanfaat bagimu, tanpa memandang apa? Omongan manusia, tanpa memandang perkataan manusia, sikap manusia, tidak urus, tidak peduli. Saya melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, dan minta tolong sama Allah, berdoa. Ya, berdoa sama Allah di waktu-waktu mustajab. Wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Berusaha. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza." Kalau seandainya kita ditimpa musibah, ya, seandainya engkau ditimpa musibah, kata Nabi sallallahu, maka janganlah engkau mengatakan seandainya demikian aku melakukannya maka hasilnya demikian, tidak boleh. Ya. Walakin qul, akan tapi katakan qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Telah Allah takdirkan. Ya. Kalau Allah berkehendak maka ya akan terjadi. Maka perbuatan itu akan ada. Allah akan melakukannya. Ya. Kemudian fa inna law taftah amal syaitan, karena sesungguhnya kalimat atau kata law itu membuka pintu syaitan. Maka senantiasa kita bersemangat dalam melakukan kebaikan. Jadilah mukmin yang kuat, jadilah mukmin yang senantiasa beramal soleh. Ya. Dan nasihat Ustaz tadi, jangan beramal karena manusia, tapi beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha manusia tidak mungkin kita bisa capai semuanya. Jangankan kita ya akhwat, jangankan kita, Allah yang ciptakan manusia saja tidak semuanya mau menyembah Allah, ya tidak. Bahkan kita yang ada di dalam masjid ini tidak semuanya ada yang taat kepada Allah, senantiasa taat. Banyak kita tetap bermaksiat, padahal Allah yang ciptakan kita, Allah yang kasih makan, Allah yang hidupkan, Allah yang matikan, Allah yang akan tentukan neraka atau surganya.
tapi masih kita lupa. Ya, itu menunjukkan ridho manusia tidak bisa kita dapatkan semuanya. Tapi ridhonya Allah Subhanahu wa taala mengalahkan semuanya. Demikian ini bisa kita sampaikan, yang kita bisa bacakan. Ya, sebenarnya penjelasannya panjang sekali ya, tapi Ustaz ringkas saja, bagian-bagian penting saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.